Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa qala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Oke, selamat datang di channel Uncu TV. Terima kasih yang sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Lanjutkan like dan komen ya. Orang yang paling beruntung pada saat ini adalah ambo. Kasolok tanah badan tuang kilo kida kate bukit. Ini ambo sangat beruntung karena batamu coba kati. Kita hormati, kita banggakan. Beliau telah mensosialisasikan khas dan karakter Minangkabau ke mana-mana. Saya sangat yakin jejak dan bekas beliau akan sangat bermanfaat untuk kita. Kita doakan beliau panjang umur, selalu sehat, dan makin banyak manfaat untuk orang banyak, khususnya untuk kita di Sumatera Barat, Minangkabau. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati Bapak Wali beserta dengan segenap perangkat, Bapak Ketua BPRN, dan tentu istimewa Sahibul Bait, keluarga besar suku Koto melalui ketua beliau, ibu-ibu hadirin Bapak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, ketek indak disebut namo, gadang indak dibogala, hamba Allah yang dimuliakannya. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sangat dalam. Setidaknya ada dua yang kita syukuri. Pertama, kita bersyukur pada saat kini Allah masih memberikan hidup. Hayat masih dikandung badan, dan itu adalah rahmat yang sangat gagah. Karena dengan masih diberikan oleh Allah hidup kepada kita, itu artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kok ada sentiang masih ada kesempatan lebih lain, kok ada kurang masih ada ruang waktu untuk berbuat. Untuk itu kita syukuri dengan harapan dan tujuan, mudah-mudahan usia kita yang diberikan oleh Allah bahwa kita dapat tutup dengan husnul khotimah. Itu disyukuri pertama. Syukur kita yang kedua, kita pada saat kini berhalal bihalal dan pelaksanaan acara kita persis di masjid, di Masjid Raya. Ini adalah khairul liqa fil masjid. Sebaik-baik pertemuan adalah bertemu di masjid. Maka di dalam YouTube beliau juga ada, di mana saja kita bertemu Pak. Di jalan bertemu, di dagang bertemu, di kedai bertemu, di pasar bertemu, di kantor bertemu, di ruangan bertemu. Tapi bertemu di masjid kau memiliki keistimewaan. Banyak sekali keistimewaan sesungguhnya. Ini adalah Baitullah, rumah Allah. Yang masuk ke dalam masjid itu hanya satu saja, yaitunya hamba Allah. Tak ada beda satu dengan yang lain. Ambo kini di Anjong tinggi, dibedakan duduk agak tinggi, kan tidak sedang lagi ceramah. Kalau sama seduduk tinggi japa ibu bagi ceramah, tentu banyak anda mendengar radio saja di belakang. Sialah orang itu saja. Kalau tidak, maka sama tempat duduk rendah jauh. Itu hanya akan dilebur oleh satu tempat yang namanya masjid. Tidak ada beda satu dengan yang lain. Tapi kalau payah ke gedung, itulah mulai ada merek. Bupati, ketua DPRD, bermuat merek. Jangan duduk di situ kalau tidak tempat duduk awak. Memang benar di dalam agama
duduklah awak ditampek duduk awak. Betul tu. Nah, masjid adalah tempat duduk kita. Nan capek tiba di muka, nan lambat tiba di belakang. Tidak ada beda saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Oh, saf pertama ni mama saja, tak ada tu. Saf ketiga dan tua saja, tak ada tu. Nah, kemudian yang biasa-biasa orang di belakang. Semuanya punya hak yang sama. Itu ada di masjid. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi adalah khairul maut al-maut fil masjid. Sebaik-baik mati, ia kalau dapat mati kau ada bersaji. Kalau cari memang mati kau nak milih tampek, nak milih waktu siang, pagi, malam, dah kena rami, dah kena langang, dah terbukit dalam lurah, di luar rumah, di dalam rumah, bahkan dah pesawat, dah kapal, dah kapal tabang, di situ ada kematian. Tapi dari seluruh kematian-kematian itu, maka yang paling mulianya adalah meninggal di masjid. Ada sih, sama-sama aja lihat di media sosial, di sana kita di Solo, di Masjid Al-Azhar Sunda Kelapa, beberapa tahun yang lalu, di waktu itu saya masih berdinas di Kabupaten Solo, di sana dari Pak Muhammad Fauzi, meninggal di Masjid Al-Azhar, sedang sujud. Di masjid orang lah tagak, lah sujud, lah selesai, ini sujud tadi saya. Selesai solat dilihat, ternyata sudah jenazah. Rindu kita mendapatkan kematian yang seperti itu. Kenapa khairul maut al-maut fil masjid? Sebaik-baik mati adalah mati di masjid. Sahabat apa ibu sekalian hadirin, kalau meninggal di masjid, 99% itu sudah bisa dikatakan sedang beribadah. 99% sedang beribadah. Kan tidak ada orang masjid view cakap. Pada yang lakukan masjid setelah kan ada itu. Ampagara-gara dan tak tahu ampagara pangkalangannya lah masjid sentai kan. Masjid orang sedang beribadah, tapi 99% ada tinggal 1% lagi. Mengana 1%? Mungkin cik cali ada yo, celok terumpa ada itu. Tapi itulah dia kemuliaan kalau di masjid. Nah, alhamdulillah saya sangat bangga keluarga besar suku Koto Peninggahan mengambil lokasi untuk berhalal bihalal di masjid. Alhamdulillah. Itu tidak terjadi kalau tidak tuntunan reto izin dari Allah Subhanahu wa taala. Urang di gedung, urang di lapangan lewat masjid. Alhamdulillah. Pertahankan. Bapak Ibu hadirin yang hormati, tadi disebutkan dalam rangka halal bihalal. Kita tidak akan membaca sejarah halal bihalal karena kalau direntang panjang terlalu panjang bana, tapi nam jaleh. Halal bihalal itu adalah suatu acara made in Indonesia. Ipai awak ke beliau makatilah ke mahkamah nan halal bihalal itu ya di Indonesia. Makanya awak di peninggalan tidak ketinggalan untuk membaca acara halal bihalal. Bahasa Arab bagian tidak ada. Awak cari kamus Arab halal bihalal. Tapi itu sudah menjadi satu istilah dan kesepakatan di mana-mana saja mengadakan halal bihalal. Mulai dari istana presiden sekalipun mengadakan acara halal bihalal. Lalu apa tujuan dan maksud yang terkandung di dalam acara itu? Ternyata ini adalah kesepakatan. Memangnya apa ibu hadirin? Hidup itu adalah kesepakatan. Boleh ayat kapal buah, boleh kata kapal pakai. Basuh pakai kita bersama-sama mengadakan acara halal bihalal. Lalu dalam kaitan apa? Halal bihalal adalah dalam kaitan sesuatu timing waktu kita melaksanakannya itu sudah rayu. Ada satu hari setelah hari rayu lah mulai ada 3 hari. Pokoknya tidak jarak mana. Tadi sudah katakan masih dalam bulan Syawal. Di mana-mana. Beliau ke mahkamah diundang oleh orang untuk mengikuti atau menjadi narasumber di dalam acara halal bihalal. Lalu apa maksud dan tujuannya Pak Ibu? Nah kita akan coba berusaha dalam 45 menit tadi waktunya. Mudah-mudahan tidak saya habiskan keseluruhannya. Tidak cukup segitu. Bapak Ibu sekalian, ternyata hidup kita itu oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dalam item apa saja, dalam ragam apa saja, hidup itu adalah tawaf. Hidup itu adalah tawaf. Sabilah apa saja. Umpamanya kita kaji menit.
Itu dari minit ke 1 sampai minit 60, balik ke minit 1 sampai 60 balik 1 balik. Jam mulai dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 2 balik, jam 1 dia balik, berputar. Kemudian ya saat subuh, tengah hari, luhur, asar, maghrib, tengah malam, subuh balik. Betul itu tadi. Apa saja? Apa saja? Hari juga demikian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin balik. Betul itu tadi. Tidak ada nama manjang saja perintah ke mana, pasti balik ke Bangka balik. Ternyata bentuk-bentuk kehidupan yang lain justru itu. Kita nak hadir dalam saji kau lah. Awak memulai kehidupan awak dengan bayi. Di waktu itu kita dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak berdaya, tidak tahu apapun. Tidak tahu cik lah jo. Siapa mak dan pak kita, kakak-kakak tidak tahu. Beko pak kalau umur sudah mulai berakhir atau akan berakhir, gua mulai lupa cik-cik. Tak tahu lo dia mak, tak tahu lo dia pak, tak tahu dia kakak le. Siapa pada bininya, tak tahu le. Nah, kalau lah mulai lupa je, hati-hati siapa le. Itu berarti sudah ingin balik ke pangkat. Di waktu kita lahir awak tak bisa duduk, tak bisa tagak, boleh lari atau jalan. Nah, beko kalau lah mulai payah tagak, lah mulai payah berlari, bahkan tak bisa tagak, itulah hampir berakhir. Sesuatu itu sudah hampir berbalik kepada asal. Makanya Ali Sariyati mengatakan al-hayah kal qamar. Hidup itu seperti bulan. Dimulai dari bulan sabit, diakhiri bulan sabit. Ba'a bantu awal, bantu akhir. Ayo betul. Antara bulan sabit pertama dengan bulan sabit terakhir ada di tengah namanya bulan sampai balik. Cuman bulan sampai balik kok sama malam semuanya. Anda bisa dulu bangga awak bulan awak sedang bulan sampai balik. Besoknya 5 balik berkurang, 6 balik berkurang, 7 balik berkurang. Kalau bulan lah umur 28, 29, lah bulan sabit juga dia. Akhirnya berakhir. Nah, kehidupan kita seperti itu. Nah, kaitan dengan halal bihalal Bapak dan Ibu sekalian. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram belum balik, tapi di situ ada Ramadan. Ternyata Ramadan yang awak lalui dengan paket ibadah di dalamnya ada siang dan ada malam. Ada shoma siang, ada qama menegakkan malam. Itu memiliki misi tersendiri, tujuan tersendiri. Apa itu? Untuk membalikkan kehidupan kita kepada nol. Selama 11 bulan kita sudah hidup Bapak dan Ibu. Mulut ini sudah kita pakai selama 11 bulan untuk mengungkapkan dan melahirkan berbagai macam kalimat. Selama 11 bulan. Barangkali kita tidak sadar lagi telah barang keluar dari mulut kalimat dan apa saja yang sudah keluar dari mulut. Bahkan sama sekali kita sulit untuk mengidentifikasi, untuk membagi nang keluar dalam masa tahun ke dari mulut awak nan elok atau nan buruk. Namanya nangkan orang atau namanya buang orang. Hampir tidak bisa kita siapapun orangnya untuk menganalisa balik. Sebab tidak selalunya direkam. Kemudian tangan selama setahun apa saja yang sudah diawai, dirosok, diangkek, dicampaan, dibuang, dibawa. Di tangan awak selama setahun. Kemudian kaki melangkah selama setahun, kemana saja awak langkahkan. Otak sudah kita pakai selama setahun, apa saja yang awak bayangkan, yang awak khayalkan. Sulit kita untuk menggambarkan. Iku awak kemana saja duduk selama setahun. Nah, kalau seandainya tak pakai untuk anak elok, alhamdulillah. Menambah pundi-pundi pahala, memperpulus jalan untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau seandainya tak pakai karena buruk. Buruk sangat mengganggu, memaga awak sampai ke langit sehingga awak tak bisa masuk surga. Apa caranya? Hadirlah Ramadan. Hadirlah Ramadan di tengah-tengah kehidupan awak untuk mengembalikan kepada nol. Dosa-dosa nalah kita buat tadi bisa habis kembali dan kita kembali kepada nol derajat. Itu jaminan Bapak Ibu. Jaminan. Siapa yang jamin? Tidak siapa-siapa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mempuasakan setiap hari selama sebulan Ramadan, ampuni
Allah dosanya yang berlalu. Apa saja? Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dan siapa yang menegakkan malam bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah juga menghabiskan dosanya yang berlalu. Jadi apa dosa? Itu wajib dipercaya pada ibu. Tak percaya tak lamanya. Sak iman awak. Nabi yang bilang begitu. Dan itulah rasionya 1 Syawal. Sehari setelah Ramadan ditutup, Aidil Fitri. Itu bahasa Arab, ada artinya kembali. Fitri itu bisa artinya 2, bisa futur, bisa fitrah. Futur artinya kembali berbuka, mulia makan siang balik, tidak puasa. Fitrah artinya kembali kepada kesucian. Aku nan wa inginkan, ikulah yang wa inginkan untuk mendapatkannya. Siang babi hari, wak malam babi minyak, wak nan dirantau sampai pulang kampung. Itu mungkin buatannya tadi. Untuk mendapatkan ini, mendapatkan Aidil Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Makanya awak rayukan Pak, awak rayukan, awak bergembira. Tidak ada orang yang menangis di hari raya, dan tidak boleh ada yang menangis. Makanya orang-orang miskin ada potensi menangis di hari raya, cepat kasih zakat fitrah, kan gitu. Zakat fitrah itu pada awalnya kan makanan pokok, dan waktu paling afdal memberikan zakat fitrah itu setelah sholat subuh sampai sembahyang raya. Baku itu sebuah makanan pokok. Ada apa? Sabuk di antara yang menyabukkan orang menangis, tidak ada yang masak. Makanya diwajibkan, diafdalkan dengan makanan pokok dan pagi itu, supaya betul-betul untuk pagi itu, untuk hari itu. Tapi akhirnya pada ulama berdiskusi, beredarnya waktu, ternyata yang membuat orang menangis tidak makanan yang akan dimasak pagi itu saja. Kalau sekadar masak, lihat do, tapi yang akan dipakai nada do, sepatu nada do, pistol lain nada do. Makanya sepakat para ulama, tidak ada khilaf, zakat fitrah boleh dibayar dengan qimah, dengan uang, dengan nilainya. Ketika dibayar dengan uang, tidak pagi itu afdalnya lihat. Bila afdalnya masih ada sisa waktu sehingga bisa uang itu digunakan. Kalau pagi itu dia kan kamanya mali serawale, kamar mali baju le. Nah, kembali kita kepada yang tadi, tidak boleh ada yang menangis pada tanggal 1 Syawal. Bapak Ibu hadirin, poin yang ingin saya kejar, beko secara hidup orang bakampuang secara adat tentu mengati akan lebar. Poin yang ambo ingin kejar adalah itu PR berat awak. Kita sudah fitrah, kita sudah bersih. Dosa Allah habis Aidil Fitri. Di awak nanti dalam sajik ini, mudah-mudahan kita sudah bersih. Amin ya rabbal alamin. Poinnya, ba'a mempertahankan kebersihan. Ba'a mempertahankan fitrah. Buat dalam kajian godaan dari setan, godaan terbesar di bulan Syawal. Sebuah kekuatan wak sange jitu di bulan Syawal, maka godaan juga bukan main. Abah mempertahankan kesucian. Nah, ternyata untuk mempertahankan kesucian itu, kata-kata kuncinya adalah silaturahim. Di sekolah latak main barang tuh, halal bihalal, silaturahim. Baca ya, baca caranya itu memahaminya untuk mempertahankan kesucian silaturahim. Ada apa? Badu duanya tuh. Nah, begini apa ya? Nan banyak mengotori diri awak yang menyambutkan awak semua tidak apa ketentuan sehingga menjadi calon masuk ke dalam neraka. Dosa-dosa. Dosa apa? Dosa ketek-ketek. Dan dosa kadang kan membunuh orang kali tidak, maka riba kali tidak, berzina kali tidak, tapi dosa ketek-ketek. Dosa ketek itu kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan adalah ismul a'dha, dosa-dosa anggota, dosa tangan, dosa kaki. Realnya apa? Dosa yang banyak muncul karena hubungan awak sama awak. Hubungan awak sama awak. Dosa itulah yang kembali gugur dengan silaturahim. Nabi awak mengatakan, apabila dua orang mukmin bersalaman, maka gugurlah dosa dari orang yang bersalaman tadi, bantu daun kayu koko dari tempatnya. Silaturahim. Bapak Ibu sekalian, hamba ingin seketik menyampaikan makna yang terkandung di dalam pengertian bahasa silaturahim. Biasanya Allah macok nyabi silaturahim. Silah dalam bahasa awaknya artinya hubungan. Rahim
Kalau Akca lihat dalam kamus, rahim itu adalah sakit hendak melahirkan. Sakit hendak melahirkan. Pengertian sedikitnya dari rahim adalah rahim perempuan itu sendiri. Jadi silaturahim adalah sebuah hubungan karena satu rahim. Nah, di situ ada dua makna. Makna yang pertama, rahim itu artinya sakit hendak melahirkan. Ibu-ibu bisalah tahu betul karena pengalaman bahar sakit melahirkan. Bahkan sampai banyak ibu pas melahirkan terungkap, dak kawar anak sudah kolera, walaupun lahir lo 3 sudah itu. Wahnan ala wahnin, Allah bilang. Susah di atas kesusahan. Begitu sakitnya melahirkan. Tapi pas anak Allah keluar, hilang tak sakitnya, Bu? Benci tak ibu kepada anak yang baru dilahirkan? Kok dia garang-garang? Ada itu nak? Sayang malah meludak-ludak. Walaupun begitu sakit melahirkannya, tapi setelah tiba di luar, sayang bukan main. Hilang sakit tadi. Itu dan makna rahim. Belum ada seorang ibu terdengar oleh kita, lantaran kau saya kesakitan. Belum ada. Malah orang anak sudah itu lihat. Abah menangkuk makna rahim itu. Awak salah maulah seorang. Itu makna pertama. Makna yang kedua, silaturahim, hubungan rahim. Orang yang berhubungan karena keluar dari satu rahim. Artinya apa? Hubungan bersama. Badik bakakak. Artinya sebuah hubungan yang tidak akan bisa putus walau bagaimanapun gajah bakal mengamuk dia naik. Kateh kaki dia mengecek mulai dari kini nan waang indak kakak dah leh, dia tak bisa. Kenapa? Keluar dari satu rahim. Jadi maknanya sebuah hubungan yang tidak akan putus sampai kapanpun. Walau kabar aja awak memuti tidak bisa putih. Sebut apa dia kakak. Tak disapu nanya, tak jika putih hubungan itu adik awak jo. Tak bisa. Jadi silaturahim adalah sebuah hubungan yang tidak akan putus selama-lamanya. Lalu bagaimana? Periksa nanti surat Al-Ahqaf. Orang kalaulah berhubungan silaturahim, badik kakak, orang itu masing-masing secara timbal balik punya hak dan kewajiban. Laisa alaikum junahun an ta'kula fi baiti akhi. Ndak berdosa kakak makan rumah adik, ndak berdosa adik makan rumah kakak. Jadi kalau adik awak pulang dari Jakarta beli muari di rumah awak beranak balaki batigo beranak. Pasnya kabaran kek minta piti kenyo. Tabayye makanan sekian dak okey. Sebab haknya ada di awak. Tapi seketika awak ke Jakarta kepada maklumi payah ke rumah beliau, adiknya pergi ke situ, 3 hari sampai hari di situ makan, tak lebih lihat, tak fikir. Sebab masing-masing punya hak. Itu artinya hubungan silaturahim. Kalau hubungan awak bersana, hubungan awak pada kakak. Nah sekarang hubungan yang dipahami seperti itu, fal yasil rahim, hubungkan sesama kaum mukmin. Awak balal bihalal gini. Artinya mana Pak? Anggap walaupun tidak berhubungan tali darah, walaupun tidak pada kakak, anggap dursana sadonyo. Nah inilah yang kok lupa diingatkan, kok tak kalau dijagokan setiap kita melaksanakan acara halal bi halal. Untuk mendeki kasih koko atau membicarakan iko, banyaklah Pak dan Ibu dalil sedap landasan man ahabba ayyursatolahu fi rizqihi wa yasa'alahu fi asarihi fal yasil rahim. Siapa ingin umurnya panjang dan murah rezekinya, maka hendaklah ia memperhubungkan silaturahim. Jadi umur awak panjang denyo, rezeki awak murah denyo kalau silaturahim kita hubungkan. Makna umur panjang, apakah waktu umur awak itu diperpanjang? Itulah ada ketentuan, tapi manfaat dari umur. Kemudian murah rezeki, maknanya murah rezeki, Bapak dan Ibu, kalau pergaulannya luas, siapa-siapa saja menjadi teman, tidak ada musuh tiada juga mapai, tentu hidup menjadi murah. Bapak dan Ibu sekalian,
ada 7 nan kadape dia awak kalau awak memperhubungkan silaturahim. 1, memperpanjang umur. Nang kedua, mempermurah rezeki. Nang ketiga, mendapatkan berkah. Seketik mengenai berkah, apa itu berkah? Berkah itu adalah nilai lebih dari perkiraan. Bagi saya contoh agak murah. Wak memali jam tangan, menurut pabrik jam tangan ko tahan 10 tahun ya. Kawalah 20 tahun memakai ndak apa ada. Maka 10 tahun belakang itu berkah. Berkah. Itu akan dapat dengan silaturahim. Kemudian sampai silaturahim itu akan mengakibatkan terhindar dari perselisihan. Awak kalau acok bertamu, acok berkomunikasi, bersalam dia sebentar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gesekan-gesekan ketek itu akan jadi hilang. Apalagi airnya lagi minum, nasinya lagi makan, hilang. Nan kalimo mempererat ukhuwah. Kurang asa acok bertamu, silaturahim dia sebentar, nyolah rapih surang saja. Akhirnya makin dimakan makin senang hatinya. Naiknya kata rumah awak makin banyaknya makan nasi awak makin senang hati. Itu menandakan silaturahim lah. Anang kedua kok Pak, aku. Nan keenam, dengan awak bersilaturahim maka awak akan meningkat imun kesehatan awak. Urang asa banyak kawan jarang sakit. Buat tadi mak kati, buat tanya ulah rau mau mak kati gini. Lah tujuh pelampe. Menyetir seorang mak kati, ya astagfirullah. Ambo saja bersupir. Menyupir seorang. Alhamdulillah, betapa sehat beliau. Sebab pergaulan beliau luas. Ada yang sakit-sakit kepanjang saja. Ya kawan dah ada dia. Pasal dia nyamati sesakit. Rupanya orang yang suka bersilaturahim banyak teman sehat. Nah kemudian yang ketujuh, ternyata coba tamu banyak kawan memperlambat penuaan. Lama mudonya. Beliau lah 72, jadi lah bantuan. Tak parah beda aja mau tersebut. Kenapa? Bergaul. Nah, jadi oleh karena itu berdosa. Besar bahaya kalau bangga le tidak berkawan. Kan ada orang bangga pula. Dia kalau nak nyapu juga kan nyapu dia. Abang gale tu. Ternyata itu mempercepat penuaan. Dia asa bergaul, asa banyak kawan, mudah kita akan bertahan. Kenapa? Karena ketawa pada ibu. Awak cok galak, awak cok cerita. Jadi ketawa, selalu senyum itu mempermudah diri. Capek awak. Lama tu awak. Batang tubuh kita yang satu batang mulai kepala sampai kaki Allah sudah takdirkan patuh kepada awak. Orang pemain bola kaki lebih kuat daripada tangan. Pemain tinju tangan lebih kuat daripada kaki. Kalau mulai kau awak senyum terus mudah. Tapi kalau mampu duit dari pagi sampai sore, yo mudah dia wajah jadi. Kan ada orang tu mampu duit saja. Antara di budik nak jalan patok bangi saja. Mulai juga lalu sampai lalu bangi. Katunggak bangi ke dia yang bangi. Kecil anak-anak ngiri dia gitu. Nah kalau seperti itu capek itu. Kalau mengenal itu, coba kalau dia bergaul, senang orang, smile. Makanya senyum itu ibadah. Nabi itu senyum tarik kalau ada orang, tidak ada orang tidak senyum. Nah jadi itu manfaat silaturahim. Dan tidaklah salah jika kita bersepakat mengadakan acara seperti ini. Makin acem kira-kira sebenarnya. Buat tahu dari Jawa pun datang dari Malaysia. Itu tentu silaturahimnya pahalanya makin gadang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, waktu yang diagiakan tidak perlu wajib dihabiskan, tapi najale ya kapan ninggahan pagi-pagi tiba di situ makan nasi. Ambo langsung saja akhiri dan kaji kita sampai di sini. Insya Allah nanti akan disambung oleh beliau dengan jurus-jurus yang berbeda. Kita sudah sama tahu. Amba menumpang ke beliau, terima kasih banyak bersuah kini dan mari kita simak bersama-sama. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Terlebih terkurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.